Di balik bilah logam yang berkilau, terpendam amarah seorang empu, dan dendam yang bahkan melampaui batas kematian. Jika keris ini menelan 5 nyawa, maka itulah harga pengkhianatanmu. Dan sejak saat itu, kutukan Empu Gandring tak pernah benar-benar berakhir. Halo teman-teman semua, selamat datang di Petok Legenda Nuantara. Di sini kita akan menyusuri kisah penuh emosi, sejarah, dan misteri. Kisah tentang ambisi seorang pemuda bernama Ken Arok dan amarah seorang empu yang dikhianati. Sebelum masuk ke cerita, boleh dong klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah epik berikutnya. Malam itu, langit Tumapel tampak gelap dan lembab. Di antara pepohonan bambu yang bergoyang pelan diterpa angin, seorang pemuda berjalan sendirian. Namanya Ken Arok, tatapannya tajam, penuh rasa penasaran, seolah dunia terlalu sempit untuk menampung ambisinya. Aku tidak diciptakan untuk menjadi orang biasa, gumamnya pelan, suaranya terdengar bercampur kegelisahan. Ia memandangi tangannya sendiri, seolah membayangkan sesuatu yang belum pernah ia miliki, kekuasaan, penghormatan, dan nama yang diingat banyak orang. Namun jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang tak pernah ia akui, rasa takut kehilangan tempat di dunia ini jika ia tetap menjadi orang kecil selamanya. Di sebuah gubuk tua di lereng perbukitan, tinggal seorang empu yang dikenal seluruh wilayah. Empu Gandring, pendiam, bijaksana, dan misterius. Tangannya telah menempa puluhan pusaka, tapi belum pernah ada yang memintanya membuat keris seperti yang diminta Ken Arok. "Empu, buatkan aku keris yang tak tertandingi," ucap Ken Arok dengan suara dalam, matanya menyala penuh tekad. Sang empu menatapnya lama, napasnya terasa berat. "Anak muda, keris bukanlah sekadar senjata. Ia punya jiwa, punya kehendak." Tapi Ken Arok hanya tersenyum tipis. "Justru itu, empu. Aku butuh jiwa yang kuat." Hari-hari berikutnya dipenuhi suara palu menempa logam, api yang menyala, dan uap panas yang mengepul. Di tengah bara api itu, Empu Gandring merasakan firasat buruk yang semakin kuat. "Kenapa hatiku gelisah?" bisiknya pada dirinya sendiri. Kadang ia mendengar seolah-olah bisikan samar dari besi yang ia tempa, seolah keris itu bukan hanya lahir dari tangan manusia, melainkan dari amarah yang tertahan lama. Suatu malam ia berkata dengan nada berat, "Ken Arok, kerismu belum selesai. Butuh waktu." Namun pemuda itu menggenggam bahunya keras, matanya gelap, ambisinya memuncak. "Empu, aku tidak punya waktu," kata Ken Arok dengan nada tajam. "Keris itu harus selesai sekarang." Empu Gandring tersentak. Ia tahu bilah itu belum sempurna, belum matang, dan masih menyimpan bara amarah di dalamnya. "Jika kau memaksanya, keris ini akan membawa bencana," ucapnya pelan. Namun Ken Arok tak mendengar apapun selain ambisinya sendiri. Dalam hatinya ia berbisik, "Dengan keris ini, tak ada yang bisa menghalangiku." Dan di malam itu, di antara bara api yang belum padam, kepercayaan mulai retak. Empu Gandring menatap bilah keris yang belum sempurna, sementara Ken Arok menatapnya dengan tatapan yang tak lagi sama. Bukan tatapan seorang murid, melainkan seseorang yang siap melakukan apapun demi tujuannya. Sebuah kesalahan akan segera terjadi. Dan dari sinilah kutukan itu lahir. Malam itu udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang menggantung di antara langit dan bumi. Api di tungku pandai besi masih menyala redup, sementara asap tipis berputar-putar di udara, meninggalkan aroma besi panas yang menusuk hidung. Empu Gandring duduk di sudut gubuknya,
Napasnya terengah, tubuhnya letih setelah berhari-hari menempa keris pesanan Ken Arok. Di depan beliau, bilah keris itu masih setengah matang, belum dipatri sepenuhnya, belum disempurnakan, namun sudah memancarkan aura yang terasa dingin dan menakutkan. Keris ini belum siap, jiwa di dalamnya masih liar, gumam sang empu dengan suara pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Saat itu langkah kaki Ken Arok terdengar mendekat. Ia berdiri di ambang pintu, tatapannya tajam, penuh desakan dan ambisi. "Empu, sudah selesai?" tanyanya datar, namun di balik suaranya tersimpan nada ancaman. Empu Gandring menggeleng pelan, lalu menjawab, "Belum, Nak, keris ini butuh waktu. Bila dipaksa, ia akan membawa malap." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Ken Arok memotong dengan nada dingin, "Aku tidak butuh nasihat, aku butuh keris itu sekarang." Dalam hatinya, Empu Gandring berbisik lirih, "Anak muda, apa sebenarnya yang kau kejar dari dunia ini?" Ken Arok melangkah masuk, mendekati meja kayu tempat keris itu tergeletak. Matanya menyala, seolah telah menemukan jawaban atas segala ambisinya. "Inilah yang akan membuka jalanku," katanya pelan namun tegas. Empu Gandring menahan tangannya, menggenggam pergelangan Ken Arok dengan sisa tenaga. "Jangan, Arok, keris ini belum diberkati, belum diberi keseimbangan," ucapnya, suaranya bergetar. Ken Arok menatapnya dengan kesal. "Empu, hidup ini tak menunggu orang yang lambat. Aku tidak ingin selamanya berada di bawah kaki orang lain." Empu Gandring menunduk, matanya berkaca-kaca. "Kekuasaan tidak selalu membawa kebahagiaan. Bila kau memaksakan kehendak, dunia akan menuntut balas." Namun Ken Arok mengibaskan tangannya keras, membuat tubuh tua itu tersentak mundur. "Aku sudah memutuskan jalanku," suaranya meninggi, namun gemetar, seolah ia sendiri sedang melawan ketakutan dalam hatinya. Dalam kesunyian yang tegang itu, hanya terdengar suara api yang berdesis. "Empu, kau tak mengerti. Dunia tidak pernah memberi tempat pada orang sepertiku," ucapnya lirih, namun penuh luka. Sejenak Empu Gandring terdiam, ia menyadari bahwa di balik ambisi itu, ada masa lalu yang pahit, ada rasa rendah diri yang tak pernah terobati. Tapi sebelum ia sempat menenangkan, semuanya sudah terlambat. Dalam satu gerakan cepat, Ken Arok meraih keris itu. Bilahnya dingin, bukan dingin besi, melainkan dingin yang terasa menembus tulang. Ia terdiam beberapa detik, merasakan sesuatu yang aneh merambat di tangannya, seperti ada bisikan halus yang tak terdengar namun terasa. "Kau memilihku," gumamnya samar. Empu Gandring tersentak melihat tatapan mata pemuda itu yang kini berubah, lebih gelap, lebih dalam, seolah ada bayangan lain yang bersemayam di sana. "Letakkan keris itu, Arok, ia belum sepenuhnya menjadi milikmu," kata sang empu dengan suara lemah, namun masih berusaha tegas. Ken Arok hanya tertawa kecil. "Empu, sepanjang hidupku aku selalu berada di bawah, selalu menjadi bayang-bayang orang lain. Dengan ini, aku akan mengubah takdirku." Empu Gandring berdiri tertatih, mendekat, mencoba menarik bilah keris dari tangan Ken Arok. "Takdir tidak bisa dipaksa," teriaknya. Namun tiba-tiba, gerakan kecil berubah menjadi bencana. Keris itu terhunus, dan dalam sepersekian detik, bilahnya menembus dada Empu Gandring. Sunyi. Sang empu terdiam, matanya membesar, napasnya tercekat. Darah mengalir perlahan di ujung bilah keris. Ken Arok terpaku, wajahnya pucat, tangannya bergetar hebat. "Empu, aku tidak bermaksud." Suaranya hancur, penuh penyesalan yang datang terlambat. Empu Gandring tersungkur, namun matanya masih menatap Ken Arok, bukan dengan kebencian,
melainkan dengan kekecewaan yang dalam. "Arok," ucapnya pelan, suaranya patah oleh sakit yang menembus tubuhnya. "Kau baru saja membuka pintu yang tak akan pernah bisa kau tutup." Ken Arok berlutut, memegang tubuh tua itu dengan panik. "Maafkan aku, Empu. Aku hanya ingin hidup lebih baik. Aku tak ingin selamanya diinjak," katanya sambil menangis tertahan. Empu Gandring menghela napas panjang. Di antara rasa sakit yang menggerogoti tubuhnya, ia menyadari bahwa ambisi pemuda ini lahir dari luka kehidupan yang keras. Namun kesalahan tetaplah kesalahan, dan dunia menuntut harga atas darah yang tertumpah. Dengan suara parau namun penuh wibawa, ia berkata, "Dengarlah, Arok, keris itu belum selesai, dan karena darah pertama yang ia minum adalah darahku, maka ia akan menjadi saksi atas pengkhianatanmu." Ken Arok menggeleng keras. "Jangan katakan itu, Empu. Aku mohon, aku akan menebusnya, tapi waktunya sudah terlambat. Sesuatu yang lebih besar telah terbangun." Dengan sisa tenaga terakhirnya, Empu Gandring menatap langit yang mulai gelap, matanya berkaca. Namun suaranya kini berubah tegas, seolah seluruh amarah, luka, dan doa yang terpendam melebur menjadi satu. "Aku mengutuk keris ini," ucapnya perlahan, namun kata-katanya menggema di ruang yang sempit itu. "Suatu saat, keris ini akan menelan 5 nyawa, termasuk dirimu dan mereka yang berada dalam lingkar ambisimu." Angin malam tiba-tiba berhembus kencang, api di tungku bergetar, seolah alam pun ikut menyaksikan sumpah itu. Ken Arok terdiam membeku, jantungnya berdegup kencang, wajahnya dipenuhi rasa takut yang belum pernah ia rasakan. "Empu, jangan, aku mohon." Namun kutukan telah dilantunkan. Empu Gandring tersenyum tipis, bukan senyum kemenangan, melainkan senyum getir dari seseorang yang dikhianati oleh orang yang ia percaya. Perlahan, matanya tertutup, dan malam itu, darah pertama pun resmi tertumpah. Di tangan Ken Arok, keris itu kini terasa lebih berat, seolah memikul nyawa yang baru saja direnggut. Dan sejak saat itu, takdir mulai mengukir jalannya sendiri, jalan penuh dendam, dan kematian yang menunggu giliran. Sejak malam darah itu tertumpah, suasana di gubuk Empu Gandring terasa berbeda. Angin yang biasanya berhembus lembut kini mendesing dingin, membawa aroma besi dan kematian yang samar-samar menempel di udara. Tubuh Empu Gandring telah terbujur kaku, sementara Ken Arok berdiri terpaku di dekatnya. Tangannya masih memegang keris yang kini terasa jauh lebih berat daripada sebelumnya. "Kenapa? Kenapa semua jadi seperti ini?" gumamnya pelan, suaranya serak dipenuhi rasa bersalah yang menghantam batinnya berkali-kali. Namun semakin lama ia memandangi bilah keris itu, semakin kuat pula perasaan aneh yang merambat ke dalam jiwanya, seperti ada sesuatu yang hidup di dalam logam dingin tersebut. Bilahnya tampak berkilau redup, memantulkan cahaya api yang seharusnya padam, seolah keris itu memiliki kesadarannya sendiri. "Apakah kau puas?" bisik Ken Arok lirih, entah berbicara pada keris atau pada dirinya sendiri. Dalam diam yang panjang itu, ia merasa seolah ada suara halus yang berbisik dari ujung bilah, bukan berupa kata-kata, melainkan rasa lapar, rasa marah, dan sesuatu yang gelap yang perlahan-lahan mulai menyatu ke dalam dirinya. Dengan langkah gemetar, Ken Arok menutup mata Empu Gandring, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. "Maafkan aku, Empu. Aku tak bermaksud sejauh ini. Aku hanya ingin mengubah nasibku," ucapnya lirih. Suaranya bergetar seperti anak kecil yang kehilangan sosok satu-satunya yang pernah mempercayainya. Namun di balik penyesalan itu, ada bayangan lain yang muncul, bayangan masa kecilnya yang dipenuhi hinaan, pengusiran, dan perlakuan kasar dari orang-orang yang selalu memandangnya rendah. "Kalau aku tetap lemah, dunia akan terus menginjakku," gumamnya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanyalah bagian dari takdir.
Tapi di antara bisikan batin itu, ia kembali teringat kalimat terakhir sang empu tentang 5 nyawa. Kata-kata itu berputar di kepalanya, membentuk rasa takut yang menusuk dada. "Kutukan, apa benar semua ini akan terjadi?" katanya sambil menatap keris di tangannya dengan rasa ngeri. Namun keris itu justru tampak semakin mempesona, indah sekaligus mengancam, seperti jelmaan ambisi yang tak bisa lagi dilepaskan. Di sudut hatinya yang terdalam, muncul suara kecil yang membisik, kalau sudah sejauh ini, tidak ada jalan kembali. Malam semakin larut ketika Ken Arok akhirnya meninggalkan gubuk itu. Ia melangkah perlahan di jalan setapak, membawa keris yang kini terselip di pinggangnya, terasa hangat, seolah bernapas mengikuti detak jantungnya. Di sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi rasa takut dan kegelisahan, namun bersamaan dengan itu tumbuh juga rasa percaya diri yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Dengan ini, tidak ada lagi yang bisa merendahkanku," ucapnya pelan, seperti sedang menegaskan sesuatu pada dirinya sendiri. Namun tiba-tiba suara samar muncul di telinganya, bukan suara manusia, melainkan gema yang terdengar dari lubuk hatinya. "Jalanmu baru dimulai," begitu lirih, namun terasa nyata. Ken Arok berhenti, menoleh ke kiri dan kanan, memastikan tak ada siapapun di sekitarnya. "Siapa? Siapa yang bicara?" katanya panik. Tapi malam tetap diam, hanya suara serangga dan hembusan angin yang menjawab. Ia terdiam beberapa saat, lalu tersenyum tipis, senyum yang tidak sepenuhnya dikuasai dirinya. "Kalau ini takdir, aku akan menghadapinya," ucapnya mantap. Dan di balik keberanian itu, keris di pinggangnya bergetar halus, seolah merestui keputusan yang baru saja diucapkan. Sesampainya di Tumapel, langkah Ken Arok disambut tatapan heran dari beberapa prajurit yang berjaga. Mereka melihat perubahan pada dirinya, bukan pada pakaiannya, bukan pula pada wajahnya, tetapi pada aura yang kini memancar dari tubuhnya. Salah seorang prajurit mendekat dan bertanya, "Arok, dari mana kau malam-malam begini?" Ken Arok tersenyum kecil, namun senyum itu terasa dingin. "Dari menemui seseorang yang akan mengubah nasibku," jawabnya singkat. Prajurit itu menatap keris yang terselip di pinggang Arok, merasakan hawa dingin aneh yang memancar darinya. "Keris itu, milik siapa?" tanyanya ragu. Ken Arok menepuk gagangnya pelan. "Mulai malam ini, keris ini milikku." Di dalam hatinya, ia berbisik, "Atau mungkin, akulah yang kini menjadi miliknya." Dan entah kenapa, kalimat itu justru terasa lebih benar. Karena sejak darah pertama tadi tertelan, keris tersebut bukan lagi sekadar pusaka. Ia telah memilih tuannya. Ia telah memilih jalannya sendiri. Di sudut lain malam itu, jauh dari hiruk pikuk manusia, alam seolah ikut mencatat peristiwa yang baru saja terjadi. Awan gelap menggantung rendah, sementara angin berputar membentuk pusaran kecil di atas gubuk tua tempat Empu Gandring terbaring tak bernyawa. Di antara keheningan, bayangan seolah bergerak samar, bukan arwah, bukan pula makhluk dunia lain, melainkan simbol dari kutukan yang telah dihidupkan. 5 nyawa, seolah gema kata-kata itu masih terpatri di udara. Dan sejak malam itu, keris Empu Gandring tak lagi menjadi pusaka biasa. Ia menjadi saksi, sekaligus penentu takdir. Ken Arok mungkin merasa bahwa ia telah mendapatkan kekuatan, namun yang tidak ia sadari adalah bahwa mulai saat ini, setiap langkahnya akan selalu berada dalam lingkaran kutukan yang perlahan menutup rapat, seperti pintu takdir yang tidak memberi ruang untuk kembali. Dan keris itu akan terus berbisik, menunggu nyawa berikutnya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa bagi orang lain, tapi tidak bagi Ken Arok. Sejak membawa keris itu, tidurnya tidak pernah lagi benar-benar tenang. Setiap malam ia terbangun dalam peluh dingin,
Napasnya terengah, seolah ada bayangan hitam yang berdiri di sudut ruangan, memperhatikannya dalam diam. Kadang ia mendengar suara langkah kaki samar, kadang suara denting logam yang entah dari mana datangnya. "Siapa di sana?" teriaknya suatu malam, matanya melirik ke segala arah. Namun ruangan tetap sepi, hanya cahaya lampu minyak yang bergetar tertiup angin. Di tengah keheningan itu, ia menatap keris di samping tempat tidurnya. Bilahnya tampak dingin, tetapi dalam keheningan malam, Arok merasa seperti keris itu tidak benar-benar diam. "Apa kau sedang mengawasiku?" gumamnya lirih. Tubuhnya gemetar, antara takut dan tak ingin mengakui bahwa senjata itu kini seolah memiliki mata yang selalu terbuka. Namun di balik ketakutan itu, ada sesuatu yang lain, rasa yakin bahwa keris itu memang ditakdirkan untuknya. "Ini harga dari kekuatan," bisiknya pada dirinya sendiri, berusaha menenangkan batin yang mulai retak. Suatu sore, Ken Arok dipanggil untuk bertemu Tunggul Ametung, penguasa Tumapel. Di balairung sederhana namun berwibawa itu, Tunggul Ametung duduk tegak, tatapannya tajam namun hangat, seperti seorang pemimpin yang percaya pada orang-orang di sekitarnya. "Arok, kudengar kau sekarang membawa sebuah keris baru," ucapnya tenang. Ken Arok menunduk hormat, mencoba menyembunyikan kegelisahan yang masih membekas dalam dirinya. "Benar, Tuan, sebuah pusaka dari tangan empu besar." Tunggul Ametung tersenyum kecil. "Aku selalu tahu kau adalah pemuda berbakat, mungkin suatu hari nanti kau akan menjadi orang penting di Tumapel." Kalimat itu seharusnya membahagiakan, namun justru terasa seperti pisau yang menekan batin Arok. Ia menatap Tunggul Ametung dalam diam, lalu berkata pelan, "Tuan, jika suatu hari takdir membawa perubahan, apakah Tuan akan menerimanya?" Tunggul Ametung tertawa ringan. "Takdir tidak perlu ditakuti, Arok. Selama niatmu benar." Kata-kata itu begitu tulus, tapi di dalam hati Arok muncul suara lain yang berbisik, takdir tidak lagi di tangan manusia. Dan ia tahu, keris di pinggangnya mendengar semuanya. Malam itu, ketika para prajurit telah tertidur dan halaman Tumapel sunyi, Arok melangkah sendirian ke sudut halaman. Ia menatap langit gelap, mencoba menenangkan diri. Namun tiba-tiba, keris di pinggangnya bergetar halus, bukan karena angin, melainkan seperti sedang memanggil. Dadanya berdegup kencang. "Apa lagi yang kau inginkan?" desisnya pelan. Lalu di antara desiran angin, terdengar suara samar, bukan suara manusia, bukan pula suara roh, melainkan gema lirih yang menyelinap ke dalam batinnya. Darah? Belum cukup. Ken Arok menutup telinganya, berusaha menolak suara itu. "Diam! Aku tidak ingin ada korban lagi," teriaknya dalam hati. Namun semakin ia menolak, semakin jelas suara itu terasa. Takdir telah ditetapkan, satu nyawa telah jatuh, 4 menunggu, lututnya melemah, tubuhnya gemetar, dan ia berbisik, "Tidak, aku tidak menginginkan ini," tapi jauh di dalam dirinya, ada sisi lain yang justru menerima, sisi yang lahir dari ambisi lama, dari luka masa lalu yang tidak pernah sembuh. Beberapa hari kemudian, kabar menyebar bahwa salah satu prajurit Tumapel ditemukan tewas secara misterius. Tubuhnya tergeletak di dekat sungai kecil, tanpa ada bekas perkelahian, tanpa ada saksi. Hanya satu hal yang aneh, luka kecil di dadanya, tipis, namun mematikan. Ketika kabar itu sampai ke telinga Arok, seluruh tubuhnya membeku. "Tidak. Jangan katakan," gumamnya, wajahnya pucat. Salah seorang prajurit berkata, "Entah mengapa, lukanya mirip tusukan keris." Kata-kata itu menusuk telinganya seperti petir. Di malam hari, ia duduk sendirian, menatap keris yang kini tampak lebih gelap dari sebelumnya.
Apakah itu ulahmu? Tanyanya lirih. Dalam keheningan, keris itu seolah memantulkan bayangan wajahnya sendiri, wajah seseorang yang perlahan kehilangan dirinya. Aku tidak menusuknya, aku bahkan tidak ada di sana, katanya bergetar. Namun tiba-tiba ia teringat sesuatu. Malam sebelumnya, ia sempat tertidur sejenak, dan saat bangun, ia merasa tangannya dingin, serta aroma besi menusuk hidungnya. Jangan bilang, aku melakukannya tanpa sadar, bisiknya ketakutan. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa kutukan itu bukan hanya mengikuti dirinya, tetapi mulai menguasai dirinya. Malam berikutnya, ia bermimpi, atau mungkin bukan mimpi. Ia berdiri di tengah kegelapan, dikelilingi bayangan-bayangan hitam tanpa wajah. Di hadapannya, Empu Gandring muncul, bukan sebagai hantu yang menakutkan, melainkan sosok yang berdiri dengan tatapan tajam penuh luka. "Arok," suaranya bergema, berat dan dalam. "Kutukan ini bukan tentang kemarahanku saja, ini adalah bayangan dari ambisimu sendiri." Ken Arok terisak, lututnya bergetar. "Hentikan ini, aku mohon, aku tidak ingin darah lagi." Namun Empu Gandring menggeleng pelan. "Jalan telah kau pilih pada malam pertama kau menghunuskan keris itu." Di sekelilingnya, bayangan-bayangan mulai mendekat, satu persatu, seolah mewakili jiwa-jiwa yang menunggu giliran. 5 nyawa, suara itu kembali menggema. Ken Arok menutup wajahnya sambil berteriak, "Tidak, aku tidak ingin menjadi pembunuh takdir." Namun ketika ia membuka mata, ia kembali terbangun di kamarnya, dan keris itu masih ada di sampingnya, berkilau dingin, seolah tersenyum. Saat itu ia menyadari satu hal, bahwa ia bukan lagi sekadar pemilik keris, ia kini adalah bagian dari kutukan itu sendiri. Hari-hari terakhir itu terasa seperti langkah menuju jurang yang tak terlihat. Semakin tinggi kedudukan Ken Arok, semakin berat pula bayangan yang membuntutinya. Orang-orang mulai memujinya, menyebut namanya dengan hormat, bahkan beberapa menganggapnya sebagai sosok yang akan membawa perubahan besar bagi Tumapel. Namun di balik semua itu, batinnya terus dililit rasa bersalah dan ketakutan yang tak pernah hilang. Setiap tatapan manusia seolah berubah menjadi cermin, memantulkan wajahnya yang penuh dosa. Suatu malam, ia duduk sendirian di ruangan gelap, menatap keris di hadapannya. "Kau sudah membawa cukup banyak nyawa, belum puas?" ucapnya lirih. Suaranya terdengar seperti orang yang lelah berperang dengan dirinya sendiri. Dalam diam itu, ia merasa seolah keris tersebut berdenyut pelan, seperti jantung yang berdetak. Kalau memang ini takdir, kenapa harus melibatkan mereka yang tak salah? Tanya Arok dengan mata berkaca. Namun yang menjawab hanya keheningan, keheningan yang justru lebih menyakitkan daripada teriakan. Di lubuk hatinya, ia mulai sadar bahwa kutukan ini bukan lagi tentang Empu Gandring, melainkan tentang dirinya sendiri. Suatu malam, Tunggul Ametung memanggilnya ke balairung. Udara terasa berat, seolah seluruh ruangan dipenuhi sesuatu yang tak terlihat. Tunggul Ametung berdiri dengan tatapan tenang, namun di balik matanya ada sorot curiga yang tak bisa ia sembunyikan. "Arok, akhir-akhir ini banyak kejadian aneh di Tumapel. Banyak nyawa melayang, dan entah mengapa, semuanya terasa dekat denganmu," ucapnya perlahan. Ken Arok terdiam, jantungnya berdegup begitu kencang hingga hampir terdengar. "Tuan, apakah Tuan mencurigai aku?" tanyanya pelan, namun ada getaran halus dalam suaranya. Tunggul Ametung menghela napas. "Aku tidak ingin curiga pada orang yang kupercaya, tapi bayang-bayang ini terlalu besar untuk diabaikan." Sesaat hening, hanya suara angin yang menyelinap melalui celah kayu. Ken Arok menunduk, lalu berkata lirih, "Kalau suatu hari takdir menuntut darah,
apakah Tuan masih percaya padaku?" Tunggul Ametung menatapnya dalam-dalam. "Kepercayaan bukan sesuatu yang bisa berdiri di atas darah, Arok." Kata-kata itu menusuk hati Arok lebih dalam daripada bilah keris manapun. Dan tanpa mereka sadari, takdir sudah menunggu di ambang pintu. Malam itu, bulan tampak pucat, seakan ikut menyaksikan sesuatu yang tak dapat dihindari. Angin berhembus dingin, daun-daun bergetar halus, sementara suasana Tumapel tenggelam dalam keheningan yang mencekam. Ken Arok berdiri di balik tiang kayu balairung, tangannya menggenggam keris yang kini terasa menyatu dengan daging dan tulangnya. "Aku masih bisa berhenti, bukan?" bisiknya pada dirinya sendiri, namun suaranya terdengar seperti seseorang yang tak punya pilihan lagi. Tiba-tiba, bisikan itu datang lagi, lebih jelas, lebih kuat, bukan dari luar, melainkan dari dalam. Takdir tidak mundur, ia hanya menunggu untuk diselesaikan. Lututnya bergetar. Air mata mengalir pelan di sudut matanya. Kenapa harus dia? Kenapa harus orang yang percaya padaku? Teriaknya tanpa suara. Tapi keris itu bergerak perlahan, bukan dipaksa, melainkan diarahkan oleh sesuatu yang lebih besar dari kehendaknya. Saat Tunggul Ametung mendekat, menepuk bahunya dengan kepercayaan yang tulus, ia berkata lembut, "Arok, apapun bebanmu, kau tidak sendirian." Kalimat itu membuat hatinya runtuh seketika, namun justru pada saat itulah kutukan mengambil alih. Dalam sekejap, semuanya terjadi begitu cepat, namun terasa begitu lama di dalam batinnya. Bilah keris terangkat, berkilau dingin di bawah cahaya bulan, lalu menembus dada Tunggul Ametung. Sunyi. Dunia seolah berhenti bergerak. Tatapan Tunggul Ametung melebar, bukan karena kebencian, melainkan karena keterkejutan yang tak dapat dipahami. "Arok, kenapa?" ucapnya lirih, darah mulai mengalir di ujung bibirnya. Ken Arok terisak, tangannya bergetar keras. Maafkan aku, aku tidak ingin, ini bukan aku, ini bukan aku," teriaknya, namun suaranya hanya terdengar sebagai bisikan patah yang tenggelam dalam malam. Tunggul Ametung tersenyum tipis, senyum terakhir seorang pemimpin yang masih percaya, bahkan pada orang yang menghabisinya. "Kalau ini takdirmu, jalanilah," ucapnya pelan sebelum tubuhnya perlahan jatuh. Keris itu kembali berkilau, seperti puas setelah menelan nyawa berikutnya. Dan di detik itu, Ken Arok sadar, bukan hanya darah Tunggul Ametung yang tertumpah malam ini, melainkan sisa terakhir kemanusiaan yang masih ada di dalam dirinya. Malam terasa semakin gelap, angin berhembus berat, dan di kejauhan, seolah terdengar gema suara Empu Gandring, bukan sebagai hantu yang menakutkan, melainkan sebagai suara takdir yang tak bisa dihindari. Satu demi satu, nyawa akan jatuh, hingga 5, dan keris itu akan kembali pada kehendak alam. Ken Arok berlutut di atas tanah, tubuhnya gemetar, air matanya jatuh tanpa henti. Kalau ini harga dari impianku, maka impian itu bukan lagi milikku, impian itu telah menjadi monster, ucapnya lirih. Di sekelilingnya, bayangan masa depan mulai terbentuk, pengkhianatan, perebutan kekuasaan, dendam yang akan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kutukan itu tidak berhenti malam ini, ia baru saja memasuki lingkaran yang lebih luas. Keris Empu Gandring kini bukan lagi sekadar pusaka, melainkan penjaga takdir yang akan terus menuntut nyawa hingga semua janji darah terpenuhi. Dan di dalam hati Ken Arok hanya tersisa satu suara, suara yang bergetar pilu. "Aku bukan lagi korban, aku adalah bagian dari kutukan itu sendiri." Dan sejak malam itu, sejarah pun berubah, bukan karena kekuasaan, melainkan karena darah, dan sumpah yang lahir dari luka seorang empu yang dikhianati.
Di akhir kisah panjang yang mengguncang takdir ini, kita akhirnya menyadari bahwa apa yang dimulai dari amarah bisa berakhir menjadi kutukan yang tak pernah benar-benar padam. Keris Empu Gandring bukan sekadar benda pusaka, melainkan saksi bisu bagaimana dendam manusia dapat menjalar melewati generasi, melintasi masa, dan mengubah jalan sejarah. Apakah ini balasan dari perbuatanku dulu? Seolah itu bisikan yang terus menggema dari masa silam, membekas di hati setiap orang yang mendengar legendanya. Sahabat cerita, dari kisah Ken Arok, Empu Gandring, dan darah yang tertumpah oleh bilah besi terkutuk itu, kita belajar satu hal sederhana, namun begitu dalam, bahwa kekuasaan, keserakahan, dan amarah selalu menuntut harga. Dan kadang, harga itu terlalu mahal. Bayangkan, jika saja saat itu Ken Arok menahan diri, jika saja amarah tidak pernah memimpin tangan, mungkin keris itu takkan menjadi legenda kelam, takkan meninggalkan jejak luka pada banyak jiwa, dan takkan mengikat takdir 7 nyawa dalam lingkar kutukan. Tapi sejarah sudah terjadi, dan waktu hanya bisa menyimpan kisahnya. Tak semua pusaka membawa kewibawaan, ucap seorang tokoh tua dalam bayangan cerita. Suaranya lirih. Ada yang membawa kebinasaan. Kini semua kembali pada kita. Apakah kisah ini hanya sekadar legenda? Atau peringatan? Peringatan bahwa hati manusia jauh lebih tajam dari sebilah keris, dan jika dibiarkan dipenuhi dendam, maka luka yang tumbuh bisa melampaui batas kehidupan itu sendiri. Kalau kalian merasakan getaran cerita ini, kalau hati kalian ikut tercekat saat nama-nama itu satu persatu tumbang, mari kita jaga ruang komentar sebagai tempat berdiskusi. Boleh tulis pendapat kalian. Apakah kutukan itu benar-benar nyata? Atau hanya simbol dari dosa yang tak pernah sempat ditebus? Dan sebelum video ini berakhir, jangan lupa tekan like, share ke teman-teman pecinta sejarah dan legenda Nusantara. Serta subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan kisah epik berikutnya. Karena masih banyak cerita misteri, legenda, mitos, dan perjalanan jiwa yang menunggu untuk kita ungkap bersama-sama. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingat, setiap benda pusaka, setiap cerita, setiap kutukan, selalu punya sisi yang belum tentu sanggup kita pahami sepenuhnya.